Halo semuanya, pada video kali ini aku bakal ngejelasin kenapa state of the art, gaya penelitian, dan novelty itu penting dalam penelitian ilmiah. Nah, tiga hal ini itu sering banget muncul di proposal, skripsi, artikel, dan jurnal maupun tesis. Tapi masih banyak yang menganggap ini tuh cuman sebagai formalitas penulisan aja, padahal sebenarnya ketiganya ini adalah fondasi utama dari sebuah penelitian. Nah, melalui video ini aku bakal ngejelasin apa itu state of the art, gaya penelitian, dan novelty, serta alasan kenapa ketiganya ini wajib ada dalam sebuah penelitian. Kita akan membahas mengenai gaya penelitian, terus juga state of the art, dan novelty. Nah, pertama itu dimulai dari state of the art. Jadi, state of the art atau SOTA itu adalah gambaran kondisi terkini dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi, kondisi terkininya nih yang terbaru banget terkait topik yang sedang kita teliti atau teman-teman teliti. Atau state of the art itu nunjukin posisi penelitian kita di antara penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, state of the art ini penting karena menunjukkan bahwa peneliti itu memahami perkembangan risetnya dia yang terbaru, terus juga asal milih topik yang mau dibahas, dan juga benar-benar mengkaji penelitian terdahulunya. Nah, di state of the art ini peneliti itu bisa melihat topik apa yang udah banyak diteliti, terus metode apa juga nih yang sering digunain, sama hasil apa aja yang udah ditemukan. Nah, jadi untuk fungsinya itu menunjukkan bahwa peneliti ini paham gitu perkembangan riset terbarunya, terus juga menjadikan dasar untuk menemukan gap penelitian yang nanti akan kita bahas, dan juga menghindari penelitian yang mengulang atau persis penelitian yang sebelumnya. Nah, tanpa ada state of the art ini, peneliti itu terlihat kayak dangkal lah, karena nggak memiliki landasan ilmiah yang kuat gitu, dan terkesan hanya berdasarkan asumsi pribadi aja. Karena itu, state of the art ini berfungsi sebagai peta awalnya nih, peta awal konsepnya sebelum peneliti menentukan arah dari penelitian tersebut. Jadi singkatnya itu state of the art kayak gambaran kondisi terkini lah dari penelitian-penelitian yang sudah ada gitu terkait topik penelitian yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya ada cara menulis state of the art. Di sini langkah pertama itu kumpulkan artikel. Biasanya itu 10-30 artikel. Setelah dikumpulkan, akan dikelompokkan berdasarkan tema, metode, objek penelitian, ataupun tahun. Nah, setelah itu diringkas untuk temuan penting-pentingnya, dan bukan cuma meringkas satu persatu gitu. Di sini ada contohnya itu peneliti terdahulu menunjukkan bahwa digital public relation banyak diterapkan melalui media sosial dan website sekolah. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada peningkatan citra sekolah. Namun, kajian yang secara spesifik membahas perencanaan strategi digital PR di SMK masih terbatas. Jadi di sini narasinya menunjukkan bahwa penelitian terdahulu, nah itu adalah dari state of the art. Nah, selanjutnya di sini ada gap penelitian atau research gap. Jadi gap penelitian adalah celah atau kekosongan dan juga keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang belum dibahas atau belum optimal. Tapi gap ini bukan berarti itu nggak ada penelitian sama sekali. Cuman itu dia udah ada tapi belum lengkap dari berbagai sisi, entah itu apa pembahasan yang kurang, ataupun dia mau menunjukkan apa tapi itu belum dibahas gitu, ataupun sudah ada namun konteksnya tuh beda. Terus juga sudah ada namun metodenya terbatas. Jadi gap penelitian ini penting karena menjawab pertanyaan kenapa penelitian ini tuh perlu dilakukan. Dan dengan adanya gap, penelitian ini menjadi relevan dengan kondisi kita saat ini atau peneliti saat ini yang akan meneliti hal tersebut. Terus juga memiliki urgensi dan tidak sekedar mengulang penelitian yang terdahulu. Tanpa adanya gap penelitian, sebuah riset itu akan sulit dipertanggungjawabkan karena pembaca ini bisa bertanya, kalau sudah ada kenapa diteliti lagi? Jadi, oleh sebab itu, gap penelitian ini menjadi alasan ilmiah utama dilakukannya sebuah penelitian. Nah, di sini ada jenis-jenis gap. Yang pertama itu ada gap topik. Jadi, contohnya topik A itu sudah banyak ya untuk diteliti, tapi aspek B belum dibahas. Contohnya banyak nih yang meneliti mengenai
sekolah menengah, tapi aspek di sekolah menengah itu tuh belum dibahas gitu. Yang kedua ada gap metode. Jadi penelitian masih kualitatif, belum kuantitatif atau SLR atau mix. Yang ketiga ada gap object. Sudah diteliti di SMA, belum di SMK. Itu ataupun sudah di universitas tapi belum di politeknik. Terus yang keempat gap waktu. Penelitian lama belum relevan dengan kondisi yang sekarang. Jadi belum ada keterbaruan juga. Yang kelima, gap konteks. Penelitian di luar negeri belum ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, cara menulis research gap atau gap penelitian itu biasanya memakai kata-kata namun, akan tetapi meskipun demikian belum banyak penelitian yang contohnya meskipun penelitian tentang digital public relation telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian ilmiah berfokus pada sekolah umum dan perguruan tinggi. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan digital PR di SMK melalui pendekatan systematic literature review masih terbatas. Nah, setelah kita menemukan gap penelitian, maka muncullah novelty ini. Nah, novelty adalah unsur keterbaruan atau kondisi baru yang ditawarkan penelitian untuk menutup gap yang ada. Jadi, gap bukan berarti tidak ada penelitian sama sekali, tetapi sudah ada namun belum lengkap, namun konteksnya berbeda dan juga metodenya berbeda. Dan novelty ini itu lahir dari gap penelitian. Jadi novelty ini gak harus sesuatu yang benar-benar baru ya atau revolusioner, tapi keterbaruannya itu bisa berupa penggunaan metode yang berbeda, objek penelitian yang udah ada, sudut pandang atau perspektif baru ataupun sintesis daripada hasil penelitian sebelumnya, khususnya di metode SLR. Nah, jadi novelty ini sering dan penting karena menunjukkan bahwa penelitian itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu juga, memiliki nilai tambah dan layak untuk dibaca maupun dipublikasikan. Tanpa novelty, penelitian tuh akan kehilangan nilai akademiknya gitu karena tidak memberikan sesuatu yang baru atau berbeda. Di sini ada bentuk novelty. Novelty tuh nggak harus super-duper baru tadi yang dijelasin, kayak metodenya beda, objeknya baru, perspektif baru dan lain-lain. Di sini ada cara menulisnya, biasanya diawali dengan penelitian ini menawarkan keterbaruan ini terletak pada berbeda dengan penelitian sebelumnya. Contohnya, keterbaruan penelitian ini terletak pada penggunaan metode Systematic Literature Review untuk memetakan praktik digital public relation dalam pengelolaan hubungan SMK dan masyarakat, sehingga menghasilkan sintesis temuan dan rekomendasi strategis yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Oke. Jadi, hubungan antara ketiganya adalah state of the art itu menunjukkan kondisi penelitian yang saat ini seperti apa. Terus setelah state of the art akan ada gap penelitian. Jadi menunjukkan masalah ataupun keterbatasan yang masih ada dalam penelitian sebelumnya. Setelah itu barulah muncul novelty dari menunjukkan ini kontribusi baru untuk menjawab daripada gap penelitian yang sudah tadi dibahas. Nah, ketiganya ini membentuk alur logika penelitian yang utuh. Jika salah satunya nggak ada, maka terjadilah penelitian itu menjadi lemah nih dan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sebagai penutup dari saya dapat disimpulkan bahwa state of the art, gap penelitian dan juga novelty ini merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah karena memastikan nih bahwa penelitian yang dilakukan itu memiliki dasar ilmiah nih yang kuat. Nah, dengan memahami ketiga poin tersebut atau ketiga konsep tersebut nih, peneliti itu dapat menyusun penelitian yang lebih terarah, lebih berkualitas dan juga bernilai. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.